Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pramudita Cynthia Putri, di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Hari ini kita akan belajar tentang teknik sampling. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar apa itu statistika dan apa itu probabilitas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Eh, Selanjutnya saya akan menampilkan materi. Ya, bisa dilihat hari ini kita akan belajar tentang teknik sampling. Highlight yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 7. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Nanti kita akan membahas apa itu populasi dan apa itu sampel. Kemudian ada teknik sampling itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada penentuan jumlah sampel. Yang keempat metode pengumpulan data. Yang kelima ada skala pengukuran dalam penelitian. Yang keenam ada instrumen pengumpulan data. Dan yang ketujuh ada tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian yang baik dan benar. Yang pertama kita akan belajar tentang definisi-definisi dalam teknik sampling atau dalam materi hari ini. Yang pertama itu ada populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Sedangkan ukuran populasi adalah banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi. Contoh atau sampel yaitu bagian yang diambil dari populasi untuk diteliti. Jika kita ingin kesimpulan dari sampel terhadap populasi menjadi sah, maka kita harus mendapatkan sampel yang mewakili populasi atau disebut dengan sampel representatif. Kemudian sensus. Sensus merupakan penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi, sedangkan sampling merupakan penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi. Jadi sensus dengan sampling itu berbeda ya dari definisinya. Kemudian selanjutnya, pengumpulan data. Seperti yang kita bahas sebelumnya di definisi, pengumpulan data itu dibagi menjadi dua. Ada sensus dan juga ada sampling. Sensus tadi itu adalah penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi. Sedangkan sampling adalah penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi. Nah, keuntungan menggunaan sampel dalam penelitian. Apa sih keuntungannya? Itu tuh ada 4 di sini. Yang pertama itu eh, penggunaan sampel itu dapat mengurangi biaya. Kemudian kecepatannya lebih besar. Selanjutnya ada mencegah kerusakan yang lebih besar dan tingkat ketelitiannya lebih besar jika menggunakan sampel dalam penelitian. Sekarang ada pertanyaan, alasan sensus tidak dilakukan. Kenapa sih sensus tidak dilakukan? Yang pertama, jumlah jumlah populasi yang terhingga tapi tersebar dan sulit terjangkau jika menggunakan sensus. Kemudian banyaknya petugas sensus yang mesti dikerahkan dan itu tidak efisien atau kurang efisien. Yang selanjutnya adalah yang paling riskan yaitu waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan sensus itu cukup besar. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang teknik sampling. Ini adalah inti dari pelajaran hari ini. Teknik sampling itu apa sih? Teknik sampling adalah metode pengambilan sebagian dari anggota populasi sedemikian rupa, sehingga sampel yang terambil dapat mewakili keseluruhan anggota populasi. Sampling itu ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Apa sih itu probability sampling? Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi, setiap sampel itu memiliki peluang yang sama. Sedangkan untuk non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi masing-masing tentang teknik sampling. Yang pertama kita akan belajar tentang probability sampling. Ada 4 pokok bahasan di sini, yaitu yang pertama simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat adalah area sampling dari probability sampling itu sendiri. Yang pertama, sim- simple random sampling. Probability sampling jenis ini adalah di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Bisa dilihat dari ilustrasi ya, jadi pengambilan sampel itu acak. Teknik ini digunakan jika anggota populasinya homogen.
Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini digunakan jika anggota populasi tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini, teknik pengambilan sampel ini digunakan jika anggota populasi berstrata atau bertingkat, tetapi kurang proporsional. Terus yang keempat, ada area sampling, di mana teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kemudian kita membahas ada non-probability sampling. Ada 6 tipe. Yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga ada sampling incidental, yang keempat ada purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada sampling sistematis. Apa sih itu sampling sistematis? Yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Jadi, yang dilakukan adalah memberikan nomor pada anggota populasi yang kemudian kita ambil berdasarkan urutannya. Itu sampling sistematis. Sedangkan sampling kuota adalah sampel diambil dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi dalam sampling kuota ini kita akan menentukan ciri-ciri yang kita butuhkan terlebih dahulu sebelum kita mengambil populasi atau mengambil sampel dari populasi tersebut. Kemudian kita ambil sesuai ciri-ciri yang sudah kita tentukan. Yang keempat ada sampling insidental, di mana pengambilan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan dijumpai dianggap cocok sebagai sumber data. Kemudian ada purposive sampling, di mana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Jadi, sampling ini tuh dengan tujuan yang khas atau khusus, jadi tidak umum. Jadi sudah ditentukan dari awal apa tujuan dari penelitian itu dan sampelnya disesuaikan dengan tujuan tersebut. Terus ada sampling jenuh adalah semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kemudian ada snowball sampling, di mana sampel yang ditentukan mula-mula berjumlah kecil. Kemudian sampel itu diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar. Dari katanya snowball itu bola salju ya, bola salju yang awalnya kecil, menggulung-gulung semakin lama-lama menjadi besar populasinya atau sampelnya. Selanjutnya, ada pertanyaan, berapa ukuran sampel yang diambil dari suatu populasi? Mari kita bahas. Penentuan jumlah sampel. Ukuran sampel atau besarnya sampel yang diambil dari suatu populasi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kerepresentatifan sampel yang digunakan. Tidak ada aturan yang tegas dalam menentukan ukuran sampel yang harus diambil dari populasi agar syarat kerepresentatifan terpenuhi. Yang selanjutnya tidak ada batasan yang pasti dan jelas apa yang dimaksud dengan sampel besar dan sampel kecil. Beberapa rumus yang umum digunakan untuk menentukan ukuran dan atau jumlah sampel, namun demikian dalam penggunaannya tidak ada yang bersifat mutlak atau paling benar. Nah, penentuan jumlah sampel itu ada dua, yaitu yang pertama dengan perhitungan, yang kedua ada tanpa perhitungan. Nah, yang dengan perhitungan itu digunakan jika jumlah populasi diketahui, sampel bertingkat, jumlah populasi tidak diketahui. Nah, penentuan jumlah sampel dengan perhitungan itu ada tiga, ada menggunakan rumus Lovin berdasarkan Sangaji dan Sophia 2010. Jika rumus ini digunakan jika jumlah populasinya diketahui. Kemudian ada yang kedua penentuan jumlah sampel jika sampel bertingkat. Yang ketiga penentuan jumlah sampel di mana jumlah populasi tidak diketahui. Nah, ini ada rumus menentukan jumlah sampel dengan perhitungan. Yang pertama itu menggunakan rumus Lovin yang kita tadi bahas jika jumlah populasinya diketahui. Jadi rumus yang digunakan dalam rumus Lovin ini adalah N kecil sama dengan N besar dibagi N besar dikali alfa kuadrat tambah 1. Di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, sedangkan alfa adalah galat atau tingkat signifikasi. Jika tingkat signifikasi alfa, maka keakuratan hasil penelitiannya 1 min alfa atau selang kepercayaan. Selanjutnya,
Ini adalah contoh dari rumus Love-Win, di mana ada soal diketahui jumlah populasi suatu perusahaan yang akan diteliti sebanyak 16.088 orang dan tingkat presisinya 10%. Berapakah jumlah sampelnya? Diketahui tadi N kecil adalah untuk menghitung jumlah sampel. Nah, jadi kita menggunakan rumus ini di mana kecil sama dengan N besar bagi N besar dikali alfa kuadrat tambah 1. Maka penyelesaiannya adalah angka N besar adalah 16.088 orang. Kita bagi dengan 16.088 orang dikali tadi tingkat presisinya adalah 10%, yaitu berarti jika itu adalah bernilai 0,1 dikuadratkan dan kemudian ditambah 1. Jika kita hitung akan mendapatkan hasil 98,38 yang kita bulatkan menjadi 99. Kemudian yang kedua ada penentuan jumlah sampel jika sampel bertingkat. Ini rumusnya beda lagi. Sampel diambil dengan cara proporsional random sampling memakai rumus NI sama dengan N besar I bagi N dikali N kecil. Di mana N itu kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi keseluruhan, NI adalah jumlah populasi menurut stratum, dan N besar I, N kecil I jumlah sampel menurut stratum. Ini adalah contoh soal di mana diketahui jumlah populasi suatu perusahaan yang akan diteliti sebanyak 16.088 orang dan dijabarkan jabatannya adalah direktur berjumlah 1 orang, kepala departemen berjumlah 12 orang, kepala divisi berjumlah 25 orang, kepala bidang berjumlah 50 orang, kepala cabang berjumlah 500 orang, dan karyawan berjumlah 15.500 orang. Berapakah banyak sampel yang harus diambil dari masing-masing jabatan? Bisa kita lihat dari soal jumlah populasinya adalah populasi bertingkat, beda dengan rumus Solvin yang pertama. Untuk penyelesaiannya, kita hitung satu-satu. Di mana direktur dihitung menjadi 16.088 dikali 99. Menghasilkan angka 0,006 atau kita bulatkan menjadi 1 orang. Dan begitu seterusnya sampai karyawan di mana jumlah karyawan ada 15.500 dibagi jumlah populasi keseluruhan yang berjumlah 16.088 dikali 99 menghasilkan angka 95,38 yang mendekati atau dibulatkan 96 orang. Jumlah dari setiap jabatan 104 orang, jika ada sampel yang lebih seperti ini, yaitu 104 orang yang digunakan adalah 104 orang, walaupun jumlah sampel semula adalah 99 orang. Selanjutnya yang ketiga adalah penentuan jumlah sampel di mana jumlah populasi tidak diketahui. Berarti sebelumnya tidak ada jumlah populasinya. Jadi jumlah sampel berhitung menggunakan rumus Wibisono. Ini rumus baru ya. Jadi ada 3 rumus saat ini. Nah, kemudian untuk rumus Wibisono ini adalah N kecil sama dengan nilai tabel Z dibagi 2 standar deviasi populasi dibagi tingkat kesalahan. Nah, ini contohnya di mana diketahui standar deviasi suatu populasi adalah 0,25. Berapa ukuran sampel yang diperlukan apabila meneliti mengikat tingkat signifikasi 5%. Jadi diketahui standar deviasinya adalah 0,25, tingkat kesalahannya adalah 0,05 dari 5%, kemudian dari Z 0,25 atau yang berada di tabel Z yang sudah saya share sebelumnya, tabel Z itu bernilai 1,9. Terus kita masukkan ke rumus, menghasilkan angka 96,04. Atau bisa kita bulatkan atau itu senilai 97. Gitu sih ada catatan suatu hipotesis diterima dengan taraf signifikasi alfa 5%. Artinya, hipotesis tersebut memiliki tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya ini kalau tadi dengan perhitungan menentukan jumlah sampelnya, yang selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel tanpa perhitungan. Yang ada 4 teori, di mana yang teori yang pertama adalah dari Gay dan Deal tahun 1992 menyatakan bahwa jumlah sampel yaitu 10% dari populasi. Teori yang kedua menurut Roscoe 1975 dalam UMA Sekarang 1992 menyatakan bahwa sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai dengan 500 elemen. Kemudian teori yang ketiga ada Craigie dan Morgan di tahun 1970 menyatakan bahwa ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan tabel penentuan jumlah sampel menurut Craigie dan Morgan. Yang nomor 4 ada Shempen
dari tahun 1981 menyatakan bahwa sampel jumlahnya 30 sampai dengan 60 atau dari 120 sampai dengan 250. Jadi menentukan jumlah sampel tanpa perhitungan ini berdasarkan teori-teori masing-masing dari ilmuwan. Nah, jadi kita akan beralih tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data itu ada 4, di mana ada yang pertama ada pengamatan atau observasi, di mana teknik pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian agar dapat melihat proses kerja yang dilakukan. Misalnya, untuk mengumpulkan data menguji dari performance dan efisiensi pada sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Itu pengamatan atau observasi. Kemudian pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu penelusuran literatur mengenai dasar pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian ada melalui angket atau kuesioner. Ini yang biasa yang sering digunakan adalah memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan secara tertulis atau elektronik yang sesuai kepada koresponden. Kemudian ada wawancara user, di mana teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi lebih personal dengan pengguna dari target utama pengguna. Nah, dalam penelitian, itu ada beberapa skala pengukuran yang bisa digunakan. Ada 5. Yang pertama ada skala Likert, ada yang kedua skala Goodman, yang ketiga skala diferensial semantik, yang keempat rating scale, dan yang kelima skala Thurston. Kita akan membahas pengukuran dalam penelitian. Yang pertama ada skala Likert. Ini adalah skala yang paling banyak atau sering digunakan di dalam penelitian, di mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial maupun atau fenomena pendidikan. Sedangkan setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Yang kemudian yang kedua ada oh, skala Likert. Jawaban setiap itu instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif. Nah, ini dicontohkan ya di sini. Dari A sampai E, yang tadinya positif dari sangat baik, baik, cukup baik menjadi negatif, tidak baik dan sangat tidak baik. Selain sangat penggunaan baik juga bisa digunakan dengan setuju, sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau kita bisa menggunakan kata lain seperti selalu, sering, ragu-ragu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Nah, ini contoh pertanyaan untuk bentuk checklist di skala Likert. Pilihlah jawaban yang menurut Anda tepat sesuai dengan pilihan Anda. Nilai jawaban berkisar antara 1 sampai 5. Nah, nilai angka 1 sampai 5 ini kita tentukan, di mana 1 itu sangat tidak setuju atau STS, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian nanti ya, dalam bentuk tabel, di mana ada di tabel tersebut diisi nomor pernyataan, terus kemudian STS, TSN, SS. Nanti di pernyataan itu kita membuat seperti contoh di layar, sistem sudah memberikan informasi yang tepat. Nanti kita tinggal memberikan tanda checklist, di mana pendapat kita diberikan. Seperti, artinya kalau setuju berarti Anda setuju bahwa sistem sudah memberikan informasi yang tepat. Assalamualaikum, siapa Pak? Siapa Pak? Saya tanggal 1 Pak. Pengennya Pak, tapi nggak bisa Pak. Karena tanggal 2 harus pengecekan personil Pak izin. Siapa Pak? Apel sih Pak dari SDM STIN. Gimana Pak? Oh siap. Terus gimana Pak? Oh siap. Sepertinya masih saya cek. Ya saya cekkan Pak. Hari ini Pak berangkat. Oh, saya kira hari ini. Di? Oh siapa Pak? Berarti tanggal 1 balik Bapak.
Mas kan malam tahun baru di atas rel ya. Iya, Tanggal 1 libur kan tuh. libur Pak, tanggal merah Pak izin. Gitu ya. Siap. Tanggal 5 apa ya? Kalau tanggal 5 aja ya, berarti tanggal tanggal 34, 5 pagi. 5, 5 Lim- pagi. Kalau tanggal 5 pagi, 5 pagi ke Jogjanya Pak. selesai. Ya, saya masih bingung. Hmm, Nah, ini saya kira hari Selasa. siap, Nah, Selasa hari ini berangkat, besok juga sama. Itu siap. pagi tetap profilnya. Terus tanggal 31 sore pulang lagi. Masa malam tahun baru ini naik ya sih ya. Tanggal 1 pagi Satu aja Pak. Tanggal 1 pagi nanti saya carikan. Coba ada nggak kereta tanggal 1 pagi? malam. Iya, iya 2 malam Pak. Bapak kan base hari ini kalau berang. Oh iya ding, sampai pagi kan ya Pak. Eh, Hari ini kereta malam. malam ini. Sampai sana 31 pagi. Maksudku ya, satu pagi kan ketemu. Siap. Nah, maksudku aku berangkatnya kan malam tahun baru. Tapi masa keluarga nih, apa kayak gitu. Oh iya. Lupa saya kira Pak Ibu di Nah, Jogja. iya. Nah, iya, udah. Tahu gitu kan ya. Baru dapat perintah Pak. Arahan tadi Pak dari Pak Gub. Iya, ya, ya, aku belum ya dan tidaknya itu tergantung Prof Agusnya kapan gitu. Misalnya kalau Bapak kan Oh, itu yang penting siap. ketemu beliaunya. Tak lihat sih, saya awal tahun masih di Jogja mas. Itu nah, kayak gitu kan Tanggal aku sih 5. misalnya tanggal 5 aja ya. Lihat Iya ke Jogjanya Pak. Coba tanya Pak. tanggal 5, 5 karena saya minggu itu ada acara sampai malam juga. 5 pagi paling Pak. Pagi sampai sana otomatis Sore. ketemunya semalam dong. Iya. Selasanya baru ketemu paling. Senin sore berangkat, Senin sore Mm-mm. berangkat, Selasa pagi. Selasanya di Selasa sore pulang Pak gitu. Ya, kesel mentak. jam semalam Jogja. Pulangnya Rabu pagi gitu Pak. Dawa-dawa dia senang. Lah, capek Pak. Izin lah. Sekarang Senin sore Bapak berangkat. Sampai sana Selasa pagi. Kalau Selasa malamnya langsung pulang, sampai Jakarta kan Rabu pagi. Kayak seharian naik kereta. Kalau saya sih lumrah, Pak. Iya, Pak. Nanti Jadi siap. Siap, saya cekkan, Pak. sama kok Senin satu satu tanggal satu libur. Siap. Coba tanggal 30 sore hari ini sore Siap. sama sampai pagi. Ya, Oh, siap, Bapak. Siap. oke. Coba Siap. Siap, Pak. dari Jatinegara apa sih? Siap. Kalau nggak ada Jatinegara, misal mepetnya Gambir, nggak apa-apa ya, Pak? Siap. Nggak apa-apa. Siap. Siap, Pak. Siap. Wassalam.
Iki bisa ah.
Ya, selanjutnya kita akan membahas dalam pilihan ganda, skala Likert dalam pertanyaan pilihan ganda, di mana yang di sini dicontohkan yaitu pilihlah salah satu jawaban terhadap pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberikan tanda silang pada nomor jawaban yang tersedia. Ini petunjuk pengisiannya ya. Anda mudah mengingat bagaimana cara menggunakan sistem ini. Ini adalah pertanyaannya. Nanti kita tinggal menjawab dari 5 jawaban yang sudah disediakan, di mana yang A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Bisa kita berikan tanda silang. Kemudian skala yang selanjutnya adalah skala Goodman, di mana skala ini adalah skala kumulatif yang disebut juga sebagai skala skalogram, yang sangat baik untuk yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti. Sering disebut juga dengan atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan mendapatkan jawaban yang tegas, di mana yaitu jawabannya adalah hanya dua, ya dan ya atau tidak, benar atau salah, benar atau pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain sebagainya. Jadi cuma ada 2 pilihan jawaban. Jadi lebih sempit dibandingkan skala Likert. Contohnya, pertanyaan adalah dapat kembali ke halaman sebelumnya? Jawabannya ada 2, ya atau tidak. Tinggal diberikan tanda silang. Kemudian ada skala diferensial semantik, di mana skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist. Namun, tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, nilai kegunaan aplikasi X bermanfaat dari nilai 5, kemudian bergeser ke kiri 5, 4, 3, 2, 1, di mana angka 1 itu adalah menunjukkan tidak bermanfaat. Kemudian ada juga bisa efektif. Dari angka 5 ke kiri 5, 4, 3, 2, 1 semakin negatif, di mana angka 1 menunjukkan tidak efektif. Dan seterusnya. Kemudian ada yang nomor 4 yaitu rating scale, di mana data skala yang diperoleh dengan menggunakan 3 macam skala yang dikemukakan di awal merupakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Berbeda dengan rating scale, data yang diperoleh merupakan data kuantitatif atau angka yang ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif. Nah, kemudian ada skala Thurston, di mana ukuran interval digunakan pada skala Thurston. Kemudian di skala ini digunakan untuk menentukan pernyataan-pernyataan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus diajukan dalam kuesioner. Sejumlah item yang digunakan sebagai indikator dianggap diberikan kepada sekelompok perihal. Sekelompok penilai, misalnya untuk mengukur kualitas sekolah, peneliti dapat melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pengamat pendidikan, orang tua, siswa, guru, dan lembaga pendidikan, juga lembaga non-pemerintah. Yang merupakan ciri pokok dari metode ini adalah penggunaan panel yang terdiri dari 50-100 ahli untuk menilai sejumlah pertanyaan atau pernyataan guna mengukur variabel tertentu. Jenjang skala kemudian ditentukan atas dasar pendapat para ahli. Nah, selanjutnya setelah dari skala kita akan belajar apa itu instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Di sini ada 3, yaitu ada observasi, pedoman wawancara, dan yang ketiga ada kuesioner. Nah, yang pertama ada observasi, di mana observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera, di mana observasi ini bisa berbentuk tes, kuesioner, ragam gambar, dan juga rekam suara. Di observasi juga terdapat pedoman atau panduan yang biasa disebut lembar observasi yang berisi daftar jenis kegiatan pengamatan apa saja yang harus kita lakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data. Nah, kemudian ada yang kedua ada pedoman wawancara, di mana pedoman wawancara ini merupakan pertanyaan yang diajukan dalam metode wawancara user dapat bersifat closed question, open question, dan exploratory. Di mana pertanyaan closed question atau strategi terstruktur sudah memberikan pilihan jawaban pada user. Jadi lebih dibatasi di closed question. Contoh,
eh ini close question ya contohnya. Berapa lama Anda menggunakan internet dalam satu hari? Jadi dibatasi dengan kata satu hari. Kemudian alternatif jawaban sudah diberikan dalam bentuk beberapa pilihan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan bersifat open question, di mana strategi tidak tertutup memberikan kebebasan menjawab. Ini kebalikan dari tadi closed question. Contohnya, apa yang dibutuhkan agar lebih mudah dalam memilih menu makanan pada saat mau pesan secara online. Jadi, user ini atau yang kita wawancarai bebas menjawab secara terbuka pertanyaannya. Kemudian di pertanyaan yang diajukan dalam metode wawancara user dapat bersifat closed question, open question, dan exploratory. Pertanyaan yang bersifat exploratory merupakan pernyataan yang menanyakan secara detail apa kendala yang dihadapi pengguna dan pertanyaan yang ditujukan bersifat investigasi. Umumnya exploratory dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dari target user. Contoh pertanyaan yang bersifat eksploratory dalam kaitannya mengembangkan aplikasi pembelian makanan secara daring. Ini contoh-contoh pertanyaan pedoman wawancaranya, pertanyaan dalam kategori exploratory. Yang pertama itu, apa yang dilakukan terlebih dahulu jika mau membeli rumah makan? Apa yang dicari rumah makan yang menawarkan promo? Apakah perlu ada rating pada rumah makan? Di mana lokasi rumah makan yang lebih disukai? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggali informasi yang lebih spesifik dari tujuan penelitian kita. Kemudian yang ketiga ada berbentuk kuesioner. Jadi pengumpulan data dalam bentuk kuesioner ini berbentuk formulir isian yang digunakan untuk keperluan administrasi atau formulir isian yang digunakan untuk observasi, bisa juga daftar pertanyaan atau kuesioner. Syarat angkat atau kuesioner penelitian yang baik itu ada tiga. Yang pertama ada mudah untuk ditanyakan, yang kedua untuk mudah untuk dijawab, dan yang ketiga mudah untuk diproses. Prinsip-prinsip pembuatan kuesioner yaitu yang pertama ada jelas, yang kedua membantu ingatan, yang ketiga membantu responden bersedia untuk menjawab, yang keempat menghindari bias, yang kelima mudah dimengutarakan, dan yang keenam dapat menyaring responden. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian yang baik dan benar. Nah, tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian itu ada 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel yang akan kita teliti. Yang kedua, menjabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Yang ketiga, menentukan indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, merumuskan setiap item pertanyaan. Yang keenam, menyiapkan petunjuk untuk pengisian instrumen, merumuskan setiap item pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah menentukan instrumen penelitian. Di sini adalah memahami masalah, variabel, dan tujuan dari penelitian tersebut. Masalah, variabel, dan tujuan dari penelitian harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik. Dan di mana indikator yang jelas ini akan memudahkan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan kepada subjek penelitian. Kemudian yang kedua, dalam menentukan instrumen penelitian itu kita harus memahami responden atau sumber datanya. Di mana sumber data atau responden dapat digunakan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika yang akan digunakan dalam membuat instrumen. Nah, memahami kondisi keadaan serta keberagaman dari sumber data atau responden memungkinkan kita untuk memperoleh respon yang akurat dan tepat. Yang ketiga, dalam menentukan instrumen penelitian, kita harus menentukan validitas dan reliabilitas dari instrumen. Dan yang keempat adalah memilih instrumen dalam penelitian. Penggunaan instrumen dalam pembangunan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, instrumen yang digunakan apa saja sih untuk membangun perangkat lunak itu? Yang pertama ada pengujian aplikasi. Di mana ada dua pengujian pada pengembangan aplikasi, yaitu user testing dan usability testing. Di mana user testing bukanlah pengujian terhadap user, tetapi user melakukan pengujian terhadap produk, dalam hal ini aplikasi yang Anda bangun. Usability testing akan menjawab pertanyaan tentang seberapa baik pengguna dapat menggunakan sistem tersebut. Jadi di Cyber sendiri, kita sering mengembangkan aplikasi-aplikasi baru. Nah, untuk mengembangkan aplikasi itu kita perlu menyusun instrumen. Nah, ini salah satu eh, langkah-langkah dalam menyusun aplikasi. Contohnya adalah menggunakan instrumen ya. Nah, ini ada menurut LON 2021 terkait dimensi dan indikator dalam USA Questionnaire, di mana ya, di tabel 2.1 ini ada dimensinya ya, dijelaskan dari usefulness, ease of use, ease of learning, stratification. Jadi dalam kuesioner ini sebisa mungkin menurut LUN 2001 memenuhi semua indikator ini atau dimensi yang ada di dalam tabel 2.1.
Selanjutnya, contoh instrumen aspek usability berdasarkan use questionnaire dari loan tadi. Ini contohnya ada 18 pertanyaan dari dimensi usability. Dari nomor satu, aplikasi membantu saya bekerja menjadi efektif. Dan sampai nomor 18 saya dapat kembali dari kesalahan. Ini nih, instrumen ini menggunakan skala Likert. Sudah kita pelajari sebelumnya, skala ada berbagai macam, tapi di questionnaire atau instrumen ini menggunakan skala Likert. Nah, kita sudah di penghujung pelajaran hari ini. Di sini saya akan memberikan studi kasus yang saya harap kalian bisa berdiskusi berkelompok, bisa 2 sampai 3 orang berkelompok. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Untuk pertanyaannya adalah berikut. Seorang developer software ingin mengembangkan suatu aplikasi X yang akan digunakan untuk sebuah koperasi simpan pinjam. Wawancara pun dilakukan kepada beberapa pihak sebagai studi pendahuluan tentang informasi terkait sistem yang dibutuhkan user. Setelah aplikasi X dibangun, developer juga ingin mengetahui evaluasi aplikasi tersebut. Kuesioner pun dibagi kepada pengguna untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan berdasarkan variabel konten, accuracy, format, ECS, and timeline. Buatlah pedoman wawancara untuk studi pendahuluan dan kuesioner untuk evaluasi aplikasi X. Gunakanlah rumus Lovin untuk mengetahui berapa sampel yang dapat mewakili populasi jika populasi 25 orang. Jadi yang kita pelajari ini bisa kalian gunakan dalam mengerjakan studi kasus ini. Dari tadi menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Rovin, ada di depan rumusnya, kalian sudah mencatatnya tadi. Kemudian untuk membuat instrumen, kalian tadi berdasarkan LAN 2001 bisa digunakan. Mungkin sekian pelajaran hari ini. Saya tutup dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi data lebih mendalam lagi. Dan kita akan, saya harap untuk studi kasusnya sudah dikerjakan dan besok dapat dipresentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.